Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lisyuhada'i was salihin wa littabi'in wa littabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Segenap kepengurusan masjid kita yang sama-sama kita muliakan, teristimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, serta anak-anak kami, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah sholat subuh yang insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diberikan kesehatan, Pak, diberikan kesempatan. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu sekalian, Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Tidak akan pernah berbanding lurus kenikmatan hidayah itu dengan kenikmatan yang lainnya. Buktinya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang cegah, Pak. Banyak orang yang lapang wakatunya, Bu. Diimbaunya untuk sholat, diimbaunya untuk menuju kebenaran, nak tipu itu, Pak. Ada orang Bapak Ibu sekalian tak balik dari itu, Pak. Kok cegah, enggak lo cegah-cegah mana badan kau, Pak. Nan kaki terasa panik baik dulu pinggang sampai ke punggung. Patutlah badan buang dan buang. Jamaah sekalian, tetapi Pak, mandangan dari panggilan azan Tuhan, lu nak ke surau juga. Maka Bapak Ibu sekalian, nikmat hidayah itu adalah ada panggilan yang luar biasa ke dalam hati kita dan dorongan untuk mengerjakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, berkumpul kita pada subuh kali ini di rumahnya yang penuh dengan keberkahan ini, menunaikan ibadah kita kepadanya, lalu melakukan daripada kegiatan ta'lim. Tentu Bapak Ibu sekalian, doa dan harapan kita semoga ibadah yang kita lakukan ini bukan menjadi amalan yang sia-sia, tapi hendaknya Bapak Ibu sekalian ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang sempurna di sisinya dan diberikan kepada kita balasannya berupa keridhaan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sehat sadonya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tunan para budawan. Sehat badan, maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konan lain tu bisa dicari Ibu. Pitih tu bisa dicari itu tuh mah. Lagian pitih tu lalu para banyak tu dobo. Lapih bala duit sisunya bisa naik haji anak itu mah. Lagu. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu Pak, tahun 2007 balik pernah datang ke masjid menggantian Ustaz Dr. Effendi MAG. Dulu tiba kamari Pak menjadi Bansera. Kini alhamdulillah rabbil alamin padang ada Ustaz yang menghubunginya untuk subuh mubarakah di Masjid Iman Katapiang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari ayat Al-Qur'an surah As-Saff ayat yang ke-10 dan 11 sebagai landasan daripada pengajian kita pada subuh kali ini. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, ada panggilan dari Allah kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia. Panggilannya itu Pak adalah panggilan yang khusus yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian itu aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan, suatu usaha, bila mana itu dilakukan maka akan mendapatkan keberuntungan yang besar dan tidak akan mendapatkan daripada azab. Atau Bapak Ibu sekalian, ketika yang demikian itu sudah kita laksanakan, maka Allah akan menjauhkan kita daripada azab yang pedih. Di awal Pak, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mandanga daripada tawaran dan takai itu Tuhan, ada usaha kecil Allah taala Tuhan, kok di karajuan tu Pak ndak kamarugi. Untung dan karape dia waktunya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan Allah akan jauhkan kita daripada azab yang pedih. Tentu artinya daripada itu diamalkan dalam hidup. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang akan mampu untuk menahan daripada azab Allah itu. Barana kata gonya badan ini go Pak, indah kata lo jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kete itu mabuan. Memasak ibu di dapur tu, dan dimasak tu ikan lo dan digoreng, malah tui itu. Nggak usah langsung kadai api daripada badan awak gua, dia pacak-pacak minyak tadi tu akan naik ke tangan ibu. Cari websodian langsung. Itu baru minyaknya itu Pak. Lah websodian sekali. Sama taruh besok tu mabuk kan hati itu dah dua websodian itu doang. Dia besok naraku tu. Jangan sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menahan yang demikian. Kita ambil daripada tawaran Allah Subhanahu wa taala ini dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Apa itu Ustaz? Supaya kita menjadi orang yang bahagia, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, dan supaya kita dijauhkan oleh Allah daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama Bapak sekalian. Beriman kepada Allah. Bapak Ibu, iman itu artinya percaya kan itu.
Percaya jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak-anak itu mau didirikan subuh, rukun iman ada 6 macam. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Jamaah sekalian, kita kembangkan sedikit daripada pengertian imannya itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wal amalu bil arkani. Dibenarkan oleh hati. Tidak ada keraguan di dalam hati itu. Memang dibenarkan ke dalamnya i'tiqadul jazim, keyakinan yang putus bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kita ikrarkan dengan lisan kita, Pak. Kok meyakini jiwa tiba dan mengikrarkan atau mengucapkannya, Bapak Ibu sekalian, rasanya Pak ndak lo kapayah untuk beriman itu. Tetapi bukan ketiga wal amalu bil arkani, disikulah Pak dan gak pare. Situ kabarnya Bapak Ibu sekalian diamalkan dengan anggota badan. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah diyakinkan dalam hati kita dan diikrarkan dengan perkataan kita, ada amalan yang harus kita lakukan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, meyakinkan juwati mengucapkan perkataan tubuh mudah. Mampu Bapak Ibu lah kabarnya, tapi jawab ini kepada orang tu yakin lagi percaya indah. Itu yang banyak jadinya Bapak Ibu sekalian, yakin lagi Pak percaya indah. Yakin tak dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin tak kalau perintah salat itu adalah perintah dari Allah, kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan akan berdosa? Yakin. Yakin tak dengan adanya surga dan neraka? Yakin. Yakin tak dengan kitab Al-Quran? Yakin. Itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Tumpah aku dah sembahyang, aku dah ke surau, aku dah berpuasa, aku dah menutup aurat. Itulah. Tu jawabannya Pak. Lah baru awal itu menjalihan itu Bapak Ibu sekalian, lah panjang pertanyaannya, singkit lo jawab itu nyawa. Itulah. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu sekalian, kok di inok manuangan bana tuah tidak ada satu alasan bagi kita, Bapak Ibu, untuk tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin daki lo kabira pun banyak. Tidak ada satu alasan bagi kita, Pak. Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Jolah dia waktu Bapak Ibu zaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Pak yang awak tolong. Contoh tu Bapak Ibu sekalian, jak dari kita Pak awak tolong untuk sekolah tua. Labih SD masuk ke SMP. Wak bantu taruh Bapak Ibu sekalian. Labih SMP masuknya ke SMA. Labih SMA masuknya ke perguruan tinggi. Lah jadi orang santiang begini tu Bapak Ibu sekalian. Tu minta tolong awak sekali ke iyo tu buat. Tidak dapat tu. Anak kata runcit dah wakil kilo. Yang tak tahu dia tua. Langsung sekali itu jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah? Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Atau contoh tak keikokohan. Bukan berarti Allah sama dengan itu, tidak. Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan paharu, berbeda dengan makhluknya. Ini hanya pendekatan pemahaman. Bu, oh bu, ibu sawilah. Lai sayang ibu kapak. Kurang semangat itu Pak. Benar salah saya itu. Lain sayang ibu kapak. Tua kan gua gak kambang kali ngapas tendangan tua. Ketika ibu tu sayang kapak tua, apa nak minum kopi lain di bulan ibu. Alun diminta Ustaz lah kalata. Kau kumu baju apa dicucian lo dari ibu Pak? Ndak dicucian saja Ustaz lah masih baju apa tu beko tuan digosok deh ibu.
Wah, penampilan nampak kau mampu rapi dan necis. Kuah. Nak makanan yang pucuk sampai lu apa dicari deh ibu. Lain tak kerajuan juga anda hati kau di kerajuan ibu sahaja. Bagaimana kau pada itu Ustaz? Adu perasaan sayang dan cinta dalam hati. Di suatu malam bu, tak jago apa tersinta lo ibu. Dicalik deh ibu sudi matu tu buat kamar udaya. Kiranya apa pergi ke kamar mandi bau dua. Keluar dari kamar mandi di pasaran kain sarung, laki bulu baju koko tak tonggok kopiah dua. Di pantangan tu sajadah dia apa? Apa nak solat tahajud? Bangga dah ibu tu. Wah. Selesai apa tadi itu untuk solat tahajud, Bapak Ibu sekalian kata Allah Subhanahu wa taala dilanjut puluh aja solat witir. Lebih daripada solat witir kau panjang daripada zikir apa kau. Selesai daripada zikir diangkitlah tangan dia apa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang lo doa dan dibaca kau maniti lo aye waktu manangi apa dan berdoa kau. Suara saya sampai puluh. Dia kalau ibu tadi tu penasaran, alah doa udah gini ya. Ndak biasa udah tak ikut doa. Ndak cukup jo dua daun talingo ditunggu jo tapak tangan. Kaiko ibu mandangan jo doa. Lah ditunggu tak kaiko asbor daripada doa apa tu. Kironyo bu ndak namo ibu nanti sawit di apa dalam doa tu do. Tapi adu namo ijui dan lain. Kira-kira. Lain masih sayang juga Pak. Kami yang langsung ujung gadi yang jembatan gantung kawin tarantang ke subarang rasu katangga tijo jantung mandang udah menyambut nak orang. Aduh malam tu cinta batampu sama lah tangan. Pakai orang kini itu tuh mama sakitnya itu di sini. Padahal jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kia rezeki ka pandai bodoh. Yang maha di anak pandai bodoh. Yang kama mati apapun di sunda bodoh. Tapi ada perasaan sakit di situ. Ada perasaan cinta dari itu Bapak Ibu sekalian. Lapangi sekali, lapirang sekali itu jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu sekalian akan berujung dengan pertikaian Tuhan. Dia orang yang kasar Bapak Ibu sekalian, tapi dia orang yang kasar Tuhan. Bapak Ibu, ndak cik binatang kedua dari mulut bu, sakabur binatang kedua itu Tuhan. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah ciptakan kita. Allah berikan kelengkapan dalam kehidupan kita. Semuanya kebutuhan ini Allah cukupkan. Dan Allah tidak pernah untuk meminta ganti terhadap kenikmatan yang diberikan. Allah tidak meminta untuk dibayarkan. Tetapi satu perintah kepada kita semua. Syukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Laksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia Bu. Nikmat ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah kita itu neko-neko, jangan pernah kita hitung-hitungan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melaksanakan ibadah itu dengan penuh semangat. Tidak tahu awak Bapak Ibu, entah ibadah yang makulah dan kan diterima di Allah Ta'ala itu wallahu a'lam bissawab. Dan entah amalan yang manakah nantinya yang akan menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surga, kita juga nggak tahu Pak. Maka seluruhnya kebaikan itu kita lakukan dengan penuh semangat dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Sampai jam berapa Pak? 20 menit. 20 menit. Lah 7 menit itu Bapak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Rasulnya itu Bapak Ibu sekalian adalah menjadikan Rasul itu sebagai uswah dalam kehidupan kita.
menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jelas ayatnya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Ditafsirkan oleh para ulama kita jamaah sekalian ya kan Allah Subhanahu wa taala. Ada loh Bapak Ibu peringatan dalam ayat ini. Allah telah ciptakan Nabi Muhammad itu sebagai uswah bagi kita, sebagai contoh bagi kita, sebagai teladan bagi kita semua. Orang-orang yang tidak mau untuk mencontoh Nabi Muhammad, baik dari ibadahnya, perkataannya, kehidupannya, jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, sikapnya, tidak mau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya orang itu adalah orang yang telah mendustakan kerasulan Muhammad. Makanya mas sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang selamat, itulah jalan yang benar, itu yang dibawa oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh beliau. Maka jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana daripada sikap beliau, lemah lembut, tidak ada sombong di depan, tidak berlebih-lebihan, hidup di dalam kesederhanaan. Apapun itu daripada profesi kita, apapun itu daripada pekerjaan kita, Nabi Muhammad itu adalah contoh yang komplit. Saya bekerja sebagai seorang guru, Ustaz. Nabi Muhammad itu ngajar. Saya bekerja sebagai pedagang, Ustaz. Ketek baru Nabi itu Bapak Ibu lah menggalih itu Bang. Awak dari Sikonjol sampai ke Pasaraya yang menggalih itu. Nabi Muhammad dari kota Mekah sampai kepada negeri Syam. Jauh Bapak Ibu sekalian. Oh, saya adalah seorang tentara. Nabi Muhammad itu memimpin perang Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya adalah seorang wali kota, saya adalah seorang gubernur, saya adalah seorang pemimpin. Nabi Muhammad itu adalah presiden. Maka jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus terus kita untuk mencontohkan dalam kehidupan kita. Kita baca daripada kitab-kitab yang disusun ulama kita, dan itu kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan daripada kehidupan ini. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu dan juga dengan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Bapak Ibu, membelanjakan harta kita itu di jalan Allah. Nan dimakan kajadi busua, nan dipakai kajadi lampu. Basahan mandi dibawa mandi, alah dicuci dibawa pulang. Amal dan soleh dibawa mandi, aratu di dunia api dibagi di orang. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, masjid yang kita bantu pembangunannya, pesantren-pesantren yang kita tolong untuk pembangunannya, begitu juga dengan TPA, TKA, ataupun itu MDA, MDTA. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi tabungan kita untuk negeri akhirat nanti. Kalau kita habiskan semuanya, merugi kita jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat pada dalam Al-Quran, orang-orang yang telah kembali kepada Allah, mereka itu lupa ada dalam keadaan menyesal. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesempatan kepada aku walaupun itu hanya sebentar. Kembalikan aku ke atas dunia ya Allah. Minta di balian logai paklah dalam kubur itu, minta di balian kata dunia. Kemana Bapak Ibu sekalian? Wasaddaqa wa aku minas salihin. Akan bersedekah dan akan mengerjakan daripada amal soleh. Yuba alaih Bapak Ibu sekalian, saat itu doa tidak akan pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, maka selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yuk kita bantu daripada pembangunan masjid, kita bantu daripada anak-anak kita yang mengaji, kita bantu daripada pembangunan pondok-pondok pesantren,
kita bantu daripada kemaslahatan umat jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga nantinya termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, idza matal insan, apabila manusia itu mati akan terputus amalnya kecuali 3, satu di antaranya itu adalah sedekah jariyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir berjuang kita dengan diri kita, Pak. Kalau saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, Bapak Ibu sekalian, jelas musuh ada di hadapan mata. Nampak musuhnya tuh. Ada yang mati daripada tembak, ada yang mati daripada segala macam peralatan perang, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita itu jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala telah selesai daripada perjuangan kita. Ditampai awal lagi amannya Ustaz, alhamdulillah. Tidak ada penjajahan Ustaz, alhamdulillah. Tidak ada orang yang memaci daripada tembak Ustaz, alhamdulillah. Tidak ada orang yang main bom Ustaz, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti daripada perjuangan kita itu selesai. Tidak. Perjuangan kita bukan daripada melawan daripada penjajah yang akan melarang kita untuk ke masjid, yang akan mencegah kita daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita itu banyak. Satu di antaranya itu adalah membentuk daripada generasi kita menjadi generasi yang soleh dan yang solehah. Perhatikan hari ini Bapak Ibu sekalian, ibarat itu suatu masalah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tibo di matu jangan sampai itu pijiangan, tibo di pari jangan sampai itu kampilan. Anak-anak tu gini Bapak Ibu dan sanang tu dah mengaji kudo. Kuda sanang itu nyo. Kan itu nak. Kalau nyo maci HP tak kai go pak tu masih mendingan tu. Pi kalau lah nyo rapahan maci HP tak kai go. Mangana mana? Hah? Mangana mana? Main game. Kalau lah dipaci dia anak HP tak kai go lah main game nyo tu Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuy bawa nak tu Bapak Ibu sekalian. Nak bantu ama nak solat nyo apa ke masjid nak? Nyoba jawab dulu nyo dia ke awak Bapak sekalian. Kola. Nah lebih dengan dua itu jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk berjuang kita. Dan ini merupakan bahagian dakwah kepada kita semua jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk diingatkan bagi kita sebagai seorang orang tua Bapak Ibu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala mesti menjadi tontonan dan bisa menjadi tuntunan bagi anak-anak kita. Tidak bisa kita Bapak Ibu sekalian, nak baik sama saja nak solat nak baca Al-Quran nak. Tidak bisa kita cuma menyembah aja untuk menyuruh Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jadikan sebagai tontonan. Laki daripada kain sarung dipakai lu baju koko tu bahan dipakai kebiak beli koko nah kemasaji awal ni dibaca lu Al-Quran di awal jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala tak kai koko Bapak Ibu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah duduk di sekolah awak mengaji lu awak buat PR mah ada PR pada tugas sekolah iyo nak sabanta jadilah jangan mengaji awak ikut kita membuat PR. Cepat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak apa? Allah ya Rabb. Hari ini inilah kejadian daripada generasi muda kita. Inilah keadaannya. Bagaimana 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam subuh yang penuh dengan keberkahan ini ada 4 hal untuk mendapatkan daripada kebahagiaan itu, menyelamatkan kita. Mudah-mudahan ini kita bawa pulang. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya cuma pengetahuan saja, ini kita amalkan di dalam kehidupan kita. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada Rasulnya. 3. Berjuang dengan harta kita. 4. Berjuang dengan diri kita. Kalau dan ampit kolah di karajuan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannah
Allah akan berikan ampunan kepada kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Begitu janjian dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya dijanjikan oleh Allah itu tidak ada bohongnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah untuk mengingkari daripada janjinya. Semua itu adalah janjian yang pasti. Tidak percaya Ustaz, nyoibo tuan. Tidak percaya, cubalah mati dulu. Jamaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya beriman kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan, kemudian beriman kepada Rasulnya mendapatkan kebahagiaan, kemudian berjuang dengan diri nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, berjuang dengan harta juga seperti itu akan menjadi bekal. Tidak percaya Ustaz, indahlah, cubalah mati dulu kepada surga. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Sama-sama kita amalkan. Kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu adalah kesalahan kami. Banyak maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.